Ada seorang perempuan keluarga kaya raya, ternyata satunya adalah seorang keluarga fakir. Cuman sebetulnya diam-diam dua-duanya ada kekaguman, tapi tidak sampai pacaran. Tidak pacaran, hanya ada kekaguman. Yang kaya raya kagum dengan akhlaknya, laki-laki ini. Yang laki-laki ini kagum dengan keluarga ini, keluarga baik-baik. Cuman karena tidak ada keterbukaan, mereka bertemu ternyata sudah pada tua, ternyata sebetulnya mereka adalah sama-sama memendam kekaguman. Kan sayang, coba dikasih tahu dari awal kan enak. Dikasih tahu dari awal bisa ketemu dalam pernikahan. Makanya kalau Anda menyimpan kekaguman dan dia itu orang layak, Anda jangan ragu. Selagi Anda masih dalam kekaguman mudah dipangkas. Kalau tidak diterima, podo utwe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bagaimana kalau sebaliknya wanita dulu yang meminang lelaki? Apakah itu diperkenankan, Bu ya? Dan seperti apa? Syukran, Bu ya. Baik. Dalam pernikahan itu, yang menikahi perempuan adalah laki-laki, kan dalam bahasanya begitu. Aku nikahkan kau laki-laki dengan perempuan. Cuman pada hakikat kan saling menikah. Cuman aturannya dalam pernikahan, laki-laki menikahi. Biarpun sebetulnya bisa saja kemarin yang memulai adalah perempuan. Dalam tunangan memang bahasa tunangan adalah seorang laki-laki meminang anak gadis. Tapi proses menuju ke sana bisa saja seorang perempuan mendahului. Biarpun bukan makna khidbah yang syar'iyah yang sesungguhnya, tetapi boleh seorang wanita adalah memulai meminang atau menawarkan dirinya untuk dipinang. Memulai, bisa saja langsung kita katakan boleh meminang, itu bahasa sederhananya begitu. Cuman kalau dalam bahasa fikihnya adalah bukan meminang, tapi dia menyampaikan pada orang laki-laki agar meminang dia. Dia memulai, misalnya saya punya anak gadis, lalu mengatakan pada seorang anak laki-laki, seperti Sayyidina Utsman. Sayyidina Umar mengatakan, wahai Utsman, aku punya anak perempuan, jika kamu punya hajat. Berarti memulai adalah Sayyidina Umar. Nah, jadi kita boleh sah. Sehingga ini kadang yang kami sampaikan, perempuan pun boleh meminang duluan dalam arti menyampaikan atau memberitahu kepada laki-laki agar meminangnya. Itu sah. Dan bukan suatu yang tercela. Maka tolong hilangkan budaya gengsi, perempuan memulai dahulu. Nah ini yang halal nggak mau bagaimana? Yang haram mau malahan. Kadang-kadang itu perempuan yang katanya minang duluan nggak mau itu adalah mulai dari gayanya yang lengkat-lenggot, disapa sekali noleh 3 kali, si caper, segala macam. Lah itu gitu aja mau, bagaimana dia dengan yang halal tidak mau? Jadi nggak ada masalah kalau Anda sebagai seorang wanita, bisa jadi Anda itu sangat dikagumi, terpandang, keluarga besar, keluarga yang terpandang, sehingga orang yang meminang Anda takut. Bukan karena Anda jelek, oh tidak. Tapi di saat Anda membuka diri misalnya, keluarga Anda berkata kepada keluarga pria, lalu mengatakan, wahai keluarga fulan, saya punya anak perempuan namanya ini, barangkali ada hajat, bismillah. Loh, mereka yang selama ini mungkin tidak pernah kebayang kalau akan menikah dengan perempuan tersebut, di saat diberi kabar begitu, senang. Jadi Anda tidak usah ragu, halal kok. Kalau ternyata dia nggak mau, nggak ada masalah. Sayyidina Umar bin Khattab sebagai contoh, Sayyidina Umar punya putri namanya Hafsah. Ditawarkan oleh Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, aku punya anak perempuan, jika kau punya hajat. Sah, nggak ada masalah. Ini bahasa gengsi itu loh yang selama ini ada di masyarakat kita. Anda gengsi, anak Anda sudah pacaran duluan. No, Anda mau gengsi apa? Dia sudah dibawa ke sana kemari, nggak malu. Dibonceng sana kemari, nggak malu. Yang halal malu. Apalagi mungkin Anda seorang anak, Anda seorang keluarga yang cukup. Anak Anda solehah, cantik, baik. Dan Anda pun di saat ingin punya menantu, tidak macam-macam. Saya hanya pengen menantu yang mungkin seorang penuntut ilmu. Atau seorang yang ngerti apa, mungkin Anda punya usaha. Saya mungkin seorang insinyur pertanian, peternakan, atau apa. Anda hanya merindukan itu saja, penting soleh. Saya nggak pengen dia kaya. Bisa saja begitu. Lalu Anda ambil seorang santri atau seorang sarjana peternakan dan sebagainya. Anda bisa. Tanpa harus orang kaya raya. Jadi Anda bisa memulai, intinya begini, kapan Anda, baik laki atau perempuan, menemukan di sana ada keluarga baik-baik dan punya anak baik, Anda sah.
Dan bukan sebuah ketercelaan, kehinaan. Jika Anda memulai, tentunya cara memulainya dengan cara terhormat dong. Boleh melalui wasilah seseorang. Bukan menawarkan, hei kamu mau enggak dengan anakku? Bukan begitu tentunya. Tapi bisa saja melalui seorang kiai, Ustadz, tolong saya punya anak perempuan. Di sana ada satu keluarga Ustadz, namanya Fulan. Tolong Ustadz bagaimana sambungkan? Ustadz tahu. Yang mulai kita nggak ada masalah. Artinya kami ingin menjadikan Anda sebagai wanita hebat, sebagai Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Wanita cerdas. Di Mekah ada seorang laki-laki hebat namanya Muhammad bin Abdullah. Beliau dengan keluarga mendahului. Mengajak diskusi tentang pernikahan. Apa yang terjadi? Menjadi wanita yang paling sukses, paling bahagia di dunia dan di akhirat. Mendapatkan siapa? Mendapatkan Nabi Muhammad SAW. Nah, seperti itu. Sayyidina Umar pun juga begitu. Menawarkan Sayyidina Abu Bakar putrinya Hafsah. Hafsah kan putri Sayyidina Umar. Kepada Sayyidina Uthman. Terutama Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar juga mau. Ternyata Allah beri yang lebih dahsyat lagi. Yang menikahi Sayyidah Hafsah adalah baginda Nabi SAW. Jadi Anda sebagai seorang perempuan, tidak usah ragu, awas, jangan ragu. Sengaja kami angkat suara kami, biar telinga para perempuan itu tahu bahasanya. Anda boleh memulai. Bisa jadi itu tetangga Anda itu yang sebetulnya sangat mau nikah dengan Anda. Cuman dia akan meminang Anda sampai Anda mati atau dia mati. Kenapa? Anda terlalu menyilaukan bagi dia. Mungkin Anda keluarga terpandang. Sementara Anda sendiri sebenarnya cocok dengan dia. Kalau Anda tidak mulai kapan? Seperti itu. Nah, ada sebuah penulis, Dr. Abdul Yamani menulis kisah al-yadul ulya wal yadus sufla. Jadi tangan bawah dan tangan rendah. Ada seorang perempuan keluarga kaya raya, ternyata satunya adalah seorang keluarga fakir. Cuman sebetulnya diam-diam dua-duanya ada kekaguman, tapi tidak sampai pacaran. Tidak pacaran, hanya ada kekaguman. Yang kaya raya kagum dengan akhlaknya, laki-laki ini. Yang laki-laki ini kagum dengan keluarga ini, keluarga baik-baik. Cuman karena tidak ada keterbukaan, mereka bertemu ternyata sudah pada tua, ternyata sebetulnya mereka adalah sama-sama memendam kekaguman. Kan sayang, coba dikasih tahu dari awal kan enak. Dikasih tahu dari awal bisa ketemu dalam pernikahan. Makanya kalau Anda menyimpan kekaguman dan dia itu orang layak, Anda jangan ragu. Selagi Anda masih dalam kekaguman mudah dipangkas. Kalau tidak diterima, podo utwe. Nyantai. Tapi kalau sudah naudzubillah yang sudah jatuh cinta, lihat, tersiksa. Makan nasi kayak makan pasir katanya. Ya bodoh dia. Nah ini nggak ada. Jadi jangan sampai ada kekecewaan, maka nanti ada ilmu bercinta nanti. Ada rambu-rambu. Bagaimana langkah-langkah orang mencintai.